awal juga udah bisa kita ketahui sebenarnya ya, posisi seperti apa. Nah, tadi kalau kita baca, ada 2 periode kan, 2020 dan 2020 sampai 2022 dan 2023. Nah, 2020 sampai 2022 itu kan dakwaannya bahwa PT MMS mengelola pasar. Tapi ternyata tidak. Dia faktanya pada di posisi itu dari IGTS dia kembali kepada Pemkab sebagai pengelola. Jadi kalau dia kembali ke Pemkab sebagai pengelola, maka dakwaan kayak kita udah pasti gugur, ya Pak? Ya. Dan yang kita bayar ke Pemkab sebenarnya adalah membantu Pemkab atas tagihan PPT, NDS, PKP dan NPT. Jadi kehadiran kita sebenarnya untuk membantu Pemkab menambah pemasukan yaitu restribusi. Gitu lah. Sementara yang 2023 itu kan perjanjian sah secara hukum. Yang bikin draft itu mereka. Semua perjanjian mereka yang buat. Kita cuma tanda tangan. Dan kehadiran kita sebenarnya untuk membuat plaza itu menjadi bagus. Makanya tadi tenen-tenen dihadirkan oleh kita, biaya-biaya tidak pernah dikeluarkan oleh Pemkab. Nah, jadi kehadiran kita sebenarnya membantu. Nah, itu yang berikutnya ada kan dakwaan menyangkut uang yang diberikan kepada Jakarta Wali 300 juta sekian, itu tidak terbukti. Kemudian ke Didik 62 juta sekian, itu juga tidak terbukti. Jadi mereka masukkan itu ke dalam surat dakwaan, kita juga nggak tahu dasarnya apa. Dasarnya apa mereka masukkan itu dalam surat dakwaan. Jadi seperti itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin apakah keterangan saksi bisa meringankan terdakwa? Sebenarnya bukan meringankan. Di posisi kita, posisi adalah posisi yang di posisi sebenarnya. Dia meringankan seperti kalau dia tidak melakukan tindak pidana ya pasti tidak pidana aja. Tidak ada meringankan tapi dia tidak melakukan tindak pidana. Tidak melakukan tindak pidana, apalagi korupsi. Dia mau korupsi yang mana coba? Ada uang negara yang dipakai untuk meningkatkan nilai ekonomi dari Plaza Klaten sendiri, itu dia mengeluarkan duit sendiri. Tadinya itu kan cuma plaza yang ditinggalin oleh IGTS yang udah rusak parah, kemudian hadirlah Pak Ferry, hadirlah PT MMS, kemudian memperbaiki itu. Jadi seperti sekarang. Jadi dari dampak dari Pak Ferry. Iya. Makanya ditanya tadi, bioskop siapa yang hadirkan? Pak Ferry hadirkan. Tenen-tenen yang bagus-bagus sana sampai hadirkan? Pak Ferry. Dan kehadirkan ya. Dana dikeluarkan oleh Pemkab nggak? Tidak. Nah, jadi di kehadiran Pak Ferry itu menguntungkan Pemkab sebenarnya. Ya, nggak ada merugikan di mana. Nah, kalau misalnya memang Pak Ferry itu merugikan keuangan negara atau pemerintah Kabupaten Klaten, kenapa mereka menginginkan Ferry untuk masuk sebagai orang yang menyewa plaza? Kenapa mereka nggak kelola sendiri? Iya kan? Iya. Kalau mereka bisa kelola sendiri, Tanpa melibatkan orang lain gitu loh, pihak lain. Kalau mereka ketangani sendiri pasti hancur, karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk itu. mungkin Iya, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Bu.